Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, jadi di garapan kali ini saya garap CBR 150cc yang tipenya all new. Jadi di sini ada beberapa bagian dashboard dari bawaan CBR ini yang kita karbon WTP. Nah, ini adalah bagian yang dimana ini letaknya ada di dekat speedometer di bagian atas. Dia posisinya di samping kiri dan kanan. Jadi teman-teman tinggal tiru saja cara pencelupannya yang ada di video ini. Untuk tekanan angin saat saya menyemprotkan aktivator itu masih memakai settingan yang sama seperti yang kemarin-kemarin. Saya gunakan ukuran 5-10 PSI atau di atas 5, di bawah 10, di bagian tengah-tengahnya bisa 7, bisa 8. Jadi tinggal teman-teman saja sendiri yang atur bagaimana enaknya. Untuk penyemprotannya berapa lapis itu tidak ada acuan. Itu cuma masing-masing pribadi dari diri kita sendiri yang bisa merasakan hal itu. Karena enaknya berapa lapis itu rasanya ada pada diri kita sendiri. Ini bagian apa ya? Lupa saya. Kayaknya bagian yang sepasang juga ini kalau nggak salah. Ini letaknya ada di samping kiri dan kanan. Ini di bagian samping bodi motor kalau nggak salah ini letaknya. Jadi di sini saya lakukan pencelupan dua barang ini langsung sekali celup, biar cepet gitu ceritanya. Kalau dulu-dulu saya nggak berani, pasti celupnya satu-satu. Tapi sekarang sudah mulai mempelajari. Karena ada pengalaman dulu, waktu saya melakukan pencelupan langsung 2 kali, untuk penempelannya sendiri itu bagus-bagus saja. Tapi dari garis yang dihasilkan itu, waduh garisnya udah nggak waras. Padahal itu di media lurus. Tapi hasilnya nggak selurus medianya gitu. Alhasil saya lakukan pencelupan di media-media yang biasanya. Ya seperti di video ini tadi yang 2 kali celup, itu saya lakukan 1 kali celup. Jadi sekarang udah beranikan diri nih buat sekali celup untuk yang barang sepasang yang besar-besar seperti ini. Jadi kalau nggak dicoba kapan bisanya kan? Jadi ya alhasil ya alhamdulillah hasil pencelupannya lumayan lah. Oke teman-teman, nah ini kita nyemprot aktivator lagi. Ini nyelup apa ya? Lupa saya. Oh ini bagian lampu. Ini lampu depan nih, covernya. Jadi teman-teman masukkan dari sudut tengahnya. Itu jangan dimajukan, jangan dimundurkan. Turun di tempat secara konsisten sampai semua barangnya tenggelam. Karena kenapa? Kemiringan dari barang ini saat kita masukkan di sudut tengah, dia sudah dapat kemiringannya. Jadi nggak perlu yang macam-macam lagi. Jadi turun saja secara konsisten. Nah jadi ini hasilnya seperti ini. Untuk garisnya sendiri ini lumayan lurus, nggak ada yang ketarik. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Garisnya lumayan ya. Ya lumayan lah. Kalau dulu nyelup-nyelup barang ginian nih, kalau saya ketemu begini nih, udah kepala stres berat nih masuknya dari mana nih. Karena kalau hanya sekedar masuk saja, ya semua bisa gitu. Oke, ini barangnya mulai panjang. Jadi di sini apa ini barangnya? Ini kalau nggak salah ini cover dashboard yang ada di samping, dia nempel sama sayap. Ini. Padahal yang diambil untuk motif karbonnya itu yang terlihat hanya sedikit saja, tapi barangnya ini lumayan besar. Nah di sini saya tidak potong antara durasi penyemprotan dengan pencelupan itu. Kenapa? Supaya teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari jarak pencelupan, dari penyemprotan sampai pencelupan itu saya mainnya santai-santai saja, tidak terlalu laju. Nah, jadi di sini teman-teman masukkan dari sudut yang kecil dulu. Tujuannya kenapa? Agar menjaga garis di bagian atas. Ini saya miringkan agak ke atas, masuk di sudut yang paling kecil dulu. Miringnya agak ke atas untuk menjaga garis motif yang di bagian atas.
karena posisi yang di bagian atas itu sangat terlihat kalau ini dipasang di motornya. Jadi masukkannya juga pelan-pelan, penuh dengan perasaan, supaya menghindari kegagalan garis yang kita inginkan. Nah, ini contohnya. Oke, ini sudah. Dan ini barangnya juga aneh nih. Untuk penahan lumpurnya itu yang di bagian depan itu jadi satu sama cover ini. Biasanya kan pisahan, ini dia jadi satu. Tapi ya alhamdulillah nih, lumayan bagus juga jadinya nih, lumayan lah. Jadi teman-teman, kenapa itu saya tutup isolasi itu di bagian depan itu? Karena yang saya tutup isolasi itu adalah bagian penahan lumpur dari motor ini. Dia posisinya ada di belakang spakbor depan. Kalau di CBR yang sebelumnya itu kan pisahan, dia nggak jadi satu. Nah, ini di barang ini dia jadi satu. Jadi kalau itu tidak ditutupi, maka itu akan bikin susah kita. Dari proses pengecatan juga dia sudah bikin susah. Apalagi dari proses pencelupan, ya kan. Jadi alhasil ya saya tutup bagian itu. Jadi supaya enak kita kerjanya. Jadi barangnya bisa ditaruh. Kalau itu nggak ditutup, barangnya nggak bisa ditaruh. Karena bagian yang penahan lumpur itu terlihat kalau dipasang di motornya. Otomatis kalau kita taruh di alas, kita ngecat, otomatis bekas-bekas cat yang nempel di alas yang kita cat itu, di alas yang jadikan kita alas buat kita ngecat, maka bekas-bekasnya akan tertempel. Nah, ini saya masih juga artinya tidak melakukan pemotongan video pada proses penyemprotan aktivator. Tujuannya ya saya kembalikan yang pernah saya bilang tadi di skin sebelumnya, supaya teman-teman bisa lihat bahwa dari penyemprotan aktivator sampai pencelupan itu saya mainnya nggak gerasa-gerusu, santai saja. Nyelupnya pun juga santai. Kenapa bisa santai? Karena aktivatornya enak, bos. Aktivatornya nggak cepat kering, jadi kita mainnya bisa santai saja. Jadi teman-teman, dari pembuatan video ini, bagi teman-teman yang mempunyai garapan yang sama dengan apa yang ada di video saya, teman-teman bisa langsung tiru, bisa lihat di video ini. Cara pencelupannya dan proses celupannya, itu masuknya dari mana, semua ada di video ini untuk garapan yang sama ya. Jadi teman-teman gak perlu pusing-pusing lagi. Dan juga ada penjelasannya kok dari setiap pencelupan itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk garis yang dihasilkan terutama di bagian atas ya. Jadi garisnya ini terselamatkan gitu. Ya, bagi teman-teman yang masih gagal, semangatlah, jangan patah semangat, pokoknya digas terus. Jadi supaya berhasil ya, kegagalan itu ya dicoba terus. Oke teman-teman, jadi hasil pencelupannya seperti ini. Ini kita baru selesai melakukan proses pencelupan. Jadi berhubung ini sudah malam, jadi ini untuk pengeklirannya dilanjutkan besok. Tapi tetap satu video dengan video yang saya buat ini. Nah, kalau yang ini yang perlu saya jelaskan. Untuk di bagian sini, untuk di bagian sini teman-teman, itu mau seperti apapun, hasilnya akan tetap seperti ini. Mau siapapun yang nyelupnya, mau kemanapun barang ini dibawa, maka hasilnya akan tetap seperti ini. Karena yang membuat motifnya itu jadi kayak ketarik dalam gini kan, ini karena memang medianya yang membawa motif itu menjadi seperti ini, karena ada ini, sirip ini. Jadi selahnya sangat sempit sekali. Jadi otomatis dengan film yang selebar ini, pas di bagian ini terkena film, maka lebar film itu hanya ini saja. Ini saja. Terus dia harus membagi antara sisi sini dan sini, maka terjadilah yang di dalam ini seperti ini. Nah, tapi ini tidak terlihat kalau nanti sudah dipasang. Karena kenapa? Bodi utamanya itu menutupi bagian sini. Jadi nanti yang terlihat itu hanya seperti gini saja. Nah, jadi yang penting itu di bagian sini. Nah, yang penting itu di bagian sini sama di bagian ini. Nah, ini di bagian yang atas. Jadi ini harus dituntut bagaimana caranya serapi mungkin. Nah, makanya tadi proses pencelupannya itu saya miringkan ke arah yang bagian atas ini, supaya dari bagian sini sampai ke sini itu pola garisnya terselamatkan. Jadi kalau di sini ya nggak jadi masalah, nanti dia kan tertutup ini
sayap di sini kan. Nanti dia terlihat cuma segini saja. Jadi di bagian sini nggak ada yang perlu dihitamkan juga sih sebenarnya, karena ketutup bodi juga nanti di sini. Yang terlihat itu nanti bagian ini dari sini sampai bagian sini saja yang terlihat nanti. Jadi ini masih aman. Jadi yang perlu diketahui ini, mau siapapun orangnya, mau dibawa kemanapun barangnya, maka hasilnya tetap seperti ini. Biarpun ada yang ngotot, aku mau rapi kata ownernya, ya tetap nggak bisa. Kalau dia mau serapi mungkin ya pakai Kevlar aja ditempel di sini kan, untuk nyesuaiin bentuknya, kemungkinan bisa terlihat rapi. Tapi rata-rata kalaupun pakai Kevlar biasanya juga di sini tambal menambal juga jadinya, karena selahnya sangat susah sekali. Itu yang perlu diketahui. Oke, kita lanjut besok ke finishing. Karena udah malam. Lanjut ya. Oke teman-teman semua, jadi setelah keesokan harinya kita bangun pagi dulu, mandi dulu, sarapan dulu. Jadi langsung ke proses pengekliran. Nah ini untuk clear yang saya pakai adalah Siken, masih seperti yang biasa-biasa saya pakai ya. Saya nggak pernah pakai yang lain kecuali ada permintaan dengan budget yang minim, itu ada pengecualian lah. Jadi di sini untuk mix clearnya sendiri saya pakai rasio 2:1:1. Untuk spray gunnya sendiri saya gunakan spray gun Meiji R3 atau yang biasa saya sebut G-nya, R3G. Meiji R3 gaib. Kenapa saya bilang gaib? Karena hasil dari finishing menggunakan spray gun ini saya sangat suka sekali. Hasilnya sangat halus, juga menghasilkan permukaan yang nyaris flat gitu. Kalaupun ada pemolesan cuma sedikit saja dipoles. Biasanya yang saya poles itu adalah kotoran-kotoran spray gun. Bukan kulit jeruk yang saya poles, tapi melainkan itu adalah kotoran dari spray gun. Untuk media yang besar ini ada videonya, satu scan yang videonya saya tidak cepatkan. Tujuannya agar teman-teman bisa melihat proses pengekliran itu tanpa dicepatkan. Nah ini dia videonya. Kenapa ini saya tidak cepatkan? Supaya teman-teman bisa melihat proses pengekliran yang saya lakukan itu real. Karena barang ini saya anggap agak sedikit sulit melakukan pengeklirannya, terutama itu di bagian itu yang ada seperti insang itu, sirip ke apa namanya itu. Nah itu yang saya semprot itu. Supaya teman-teman bisa melihat ayunan perpindahan spray gun yang saya pindah-pindah saat saya menyemprotkannya itu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita ayunannya saja salah, misalnya terlalu lambat, artinya kalau ayunannya terlalu lambat maka akan menghasilkan finishing yang terlalu tebal di situ, maka akan beresiko clear. Susahnya ngomongnya. Oke, maka Oke. Maka clear yang kita timpa di media itu akan terlalu tebal, maka bisa menghasilkan clear yang meleleh. Kira-kira seperti itu teman-teman. Aduh, ngomong aja susah sekarang ini kayak orang balapan. Aduh, mungkin itu info dari pengekliran barang-barang ini ya. Jadi itulah tujuannya kenapa video ini saya tidak cepatkan. Oke ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah saya seleksi bagian mana-mana saja yang ada kotoran-kotoran spray gun. Jadi itu saya periksa dengan teliti. Nah, jadi teman-teman di sini saya melakukan pemolesan itu hanya pada bagian-bagian yang saya anggap ada kotoran bekas spray gun. Karena walaupun spray gun yang saya gunakan itu terbilang menurut saya bersih, tapi terkadang ya ada juga 1 atau 2 titik yang dimana spray gun itu mengeluarkan seperti kayak kotoran spray gun, terus dia menjadi kayak bintik begitu. Itu pasti ada di setiap pengecatan manapun, kecuali kalau dia pakai open profesional. Nah itu saya kurang tahu, mungkin itu nggak sama sekali, mungkin menurut saya, karena saya tidak pernah melihat secara langsung yang memakai open profesional, kira-kira seperti itu.
Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang pengecatan, terutama water transfer printing di channel saya ini ya. Aduh, promosi ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha. Oke teman-teman, mohon maaf juga jikalau saya menyampaikan sesuatu ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena ya saya juga manusia sama seperti kalian juga. Jadi teman-teman, semoga saja kemampuan saya ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan saya bagikan ini kepada kalian semua, dan semoga ini bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.